Tuhan ada di tempat ini. Biarlah Bapa, pada saat ini kami merendahkan diri kami di tengah keberdosaan kami dan penuh dengan kesalahan yang kami lakukan di sepanjang minggu yang lalu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami diperlengkapi untuk boleh memiliki hikmat memahami bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan di pagi ini. Kami ingin percaya Tuhan juga berikan kekuatan agar firman Tuhan itu dapat kami lakukan dalam keseharian kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Cuma silakan dulu. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, di hari Minggu yang cukup cerah ini, Tuhan kembali izinkan kita mulai dari tempat ini bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu berlaku untuk semua kita, saudara, pada saat kita boleh menjalani kehidupan kita sampai pada hari ini, itu karena semua kemurahan hati Tuhan. Bapak saudara, tadi pagi saya berangkat sekitar jam 6:15 gitu ya. Saya senang melayani di tempat ini karena saya berangkat pagi-pagi itu melihat banyak hal, terutama betapa Tuhan menciptakan kita pulau Bangka yang begitu indah. Walaupun beberapa bulan terakhir ini selalu ada berita-berita 371 triliun, 271 triliun, terus nambah lagi jadi 300 triliun. Itu uang semua ya. Ya, jadi orang bilang, teman-teman saya dari provinsi lain selalu bilang, wih, Bangka Belitung itu kaya ya. Oh, puji Tuhan ya. Jadi kita tidak perlu melihat ke belakang. Saat ini kita bersyukur ke depan Bangka Belitung jadi lebih baik. Kabupaten Bangka Selatan apalagi sangat diberkati oleh Tuhan ya. Dan semua orang yang tinggal di Bangka Selatan juga diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami di Bimas Kristen, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tempat kami melayani sampai pada hari ini, juga punya beberapa program kerja yang sedang kami jalankan. Yang paling dekat itu adalah audisi Pesparawi. Jadi kami saat ini sedang gencar-gencarnya cari bakat-bakat terpendam dari semua gereja-gereja. Siapa tahu ada anak-anak kita, saudara kita yang suaranya bagus, nah, bisa ikut audisi di Pesparawi tanggal 20 Juli ya, masih bulan depan. Nah, kalau dia lolos, kami akan bawa ke Pesparawi Nasional di Papua Barat, Manokwari. Jauh Bapak Ibu, jauh banget itu, tapi biarlah nama Tuhan saja yang dinaikkan dan dipermuliakan. Bapak Saudara, firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita buka Yunus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Nah, tolong kakak ya, satu ayat aja ya Pak Eski. Saya kalau dikasih satu ayat itu lebih berat rasanya. Tapi it's okay lah, nanti kita bisa baca yang lain. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1-2 ya. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ini kalau urusan memarah ini kayaknya gak jauh lah dari kehidupan kita ya. Siapa yang tadi kesini marah-marah? Ada? Suami-suami marah sama istrinya, ayolah terlambat nanti kita. Karena memang kadang-kadang ibu-ibu ini lebih lama dandannya ya. Agak aneh kalau bapaknya yang dandan lebih lama ya. Tapi kalau ibu-ibu kita masih oke lah.
supaya dia terlihat cantik, ya, terlihat menawan. Semua kita kalau pergi ke gereja itu harus mempersiapkan diri. Nah, Bapak Saudara, terkait dengan firman Tuhan ini, saya mau katakan bahwa kehidupan kita itu penuh dengan dinamika. Amin. Namanya dinamika berarti itu naik dan turun. Turun terus? Enggak, kadang naik. Naik terus? Enggak, dia kadang turun. Naik turunnya dinamika kehidupan itu berarti kita hidup. Saya sudah pernah katakan di gereja ini, bagaimana detak jantung di rumah sakit itu menandakan kan seperti ini. Itu artinya kita hidup. Maka dinamika kehidupan, apalagi orang-orang Kristen, itu ada dalam kehidupan kita juga. Jemaat GPIA juga sama. Bapak Ibu gak pernah sehat terus kan? Kadang-kadang ada sakit kan? Iya Pak Pendeta. Bapak Ibu gak pernah ada duit terus kan di dompetnya. Kadang-kadang menipis juga kan? Bapak Ibu gak pernah sukacita terus kan dalam kehidupannya. Pasti ada kadang-kadang berduka. Mungkin keluarga kita ada yang meninggal, mungkin keluarga kita ada yang sakit, kita juga sakit. Macam-macam dinamika kita masing-masing orang. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara yang harus kita pahami bersama, dinamika persoalan, pergumulan, masalah dan sebagainya itu boleh ada. Tidak bisa kita hindari. Iya. Tidak bisa kita cegah. Iya. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita meresponinya. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Menurut penelitian Bapak Ibu Saudara, 90% orang percaya itu tidak bisa menghindari realitas kehidupan. Dia sudah merencanakan 100%, 90% itu di luar dari rencana. Seringkali Bapak Ibu begitu? Iya. Kadang-kadang ya waktu musim hujan, kita udah rapi, udah cantik. Begitu keluar dari rumah, hujan deras. Kita mau bikin apa? Kita akan bilang apa? Hujan berkah. Respon kita itu yang penting. Nah, saya mau cerita satu cerita singkat ya, supaya Bapak Ibu bisa melihat ya secara sederhana saja. Ada dua orang pria ini jatuh di dalam lubang yang dalam 10 meter Bapak Ibu, di dalam sekali ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa apa? Tuhan, selamatkan kami, keluarkan kami dari lubang ini. Apa responnya Bapak Ibu? Nah, ini saya mau cerita. Begitu mereka selesai berdoa, petir menyambar, hujan deras. Petir menyambar pohon yang tinggi dekat lubang itu, lalu pohon itu jatuh ke dalam lubang itu dan hampir menimpa mereka. Mereka hampir celaka. Respon pria yang pertama, pria ini marah-marah. Dia marah kepada siapa? Dia marah kepada Tuhan. Tuhan, saya ini sudah berdoa, tetapi kenapa Tuhan turunkan hujan, jatuhkan pohon, dan pohon itu hampir menimpa saya? Saya ini sudah sakit, saya ini sudah capek, saya sudah lapar. Kenapa Tuhan buat seperti itu? Bapak Ibu lihat respon yang pertama, orang ini marah, orang ini sedih, orang ini komplain, orang ini protes kepada Tuhan.
Kita lihat pria yang kedua. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dengan hujan yang deras, pohon yang jatuh, dia mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, pohon ini jatuh ke dalam lubang ini, sehingga saya bisa jadikan pohon ini tangga untuk keluar dari lubang ini. Bapak Ibu lihat, masalahnya sama. Mereka jatuh ke dalam lubang. Bapak Ibu lihat, responnya berbeda. Saya mau ajak kita, Bapak Ibu, seringkali posisinya yang mana? Pria yang pertama atau pria yang kedua? Kita punya persoalan sama. Persoalan sakit sama. Persoalan ekonomi sama. Sama-sama kita punya masalah. Tapi yang membedakan kita adalah bagaimana kita meresponi persoalan itu. Kembali kita kepada bacaan kita Yunus ini. Ada berapa pasal di kitab Yunus Bapak Ibu? Coba lihat, ada berapa pasal? 4. Gak sampai 20 menit selesai itu dibaca. Tapi cerita yang disampaikan kepada kita, luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Bahwa ada realitas yang diceritakan di dalam Alkitab ini berbicara tentang bagaimana Yunus meresponi dengan cara yang berbeda. Dia marah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Niniwe, orang-orang di Niniwe itu tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Apa yang dia mau, ternyata Tuhan gak mau. Nah, kita orang-orang percaya sering kali begitu. Di dalam doa kita paksakan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Sehingga seringkali Bapak Ibu kita memframingkan Tuhan hanya dengan cara berpikir manusia, ya hanya segini baik. 3 kali lipat cara kerjanya Tuhan. Padahal kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa, yang Dia bisa bekerja 2 meter kali 2 meter, 10 kali 10 meter, 200 kali 200 meter. Tidak terbatas. Apalagi dengan pikiran manusia. Menurut penelitian Bapak Ibu ya, otak manusia ini hanya bisa menguasai ilmu yang ada di dunia ini hanya 0,00 sekian persen. Walaupun dia seorang profesor, seorang ahli, gak bisa. Karena memang dunia ini tidak bisa dipikirkan oleh hanya ukuran otak manusia hanya segini. Gak bisa. Semua penuh dengan keterbatasan. Tetapi yang terjadi seringkali, saudara, kita memframingkan Tuhan, kita membatasi Tuhan dengan cara berpikir manusia. Tadi cerita yang tadi itu kan sederhana sekali, Bapak Ibu. Mereka hanya berdoa minta dikeluarkan dari lubang itu. Tidak pernah terpikirkan sedikit pun ada petir, ada pohon yang hampir menimpa mereka. Tetapi pohon itulah yang diberikan Tuhan untuk kita bisa keluar. Nah, saya yakin Bapak Ibu di dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu, Tuhan pakai cara-cara yang Bapak Ibu gak pernah terpikirkan sedikit pun. Tuhan pakai si A, Tuhan pakai persoalan B,
Tuhan pakai caranya C sehingga aku bisa ada di tempat ini, sehingga aku bisa melayani Tuhan. Siapa tadi yang 3 orang ini? Song leader ya? Leader. Pernah terpikirkan 20 tahun yang lalu Bapak nyanyi di sini? Enggak. Kita pegang mic aja gemeter kan Pak? Ya. Saya pertama kali khotbah itu gemeter Bapak Ibu. Waktu saya di Jogja, ya, saya kuliah di Jogja. Saya khotbah di gereja Kristen Jawa, GKJ. Saya orang Batak, semua orang Jawa. Ya. Tapi tidak gemeter gitu. Apalagi kalau orang Jawa khotbah di depan orang Batak. Lebih kali ketakut kan? Ya. Karena mukanya kan petak semua gitu. Orang Batak kan, ada orang Batak sini, sama kita, kotak semua. Tapi Tuhan pakai kan Pak Heski. Terpikirkan Bapak ada di Tombali ini 20 tahun yang lalu? Enggak pernah terpikirkan. Sama Bapak Ibu, saya juga gak pernah terpikirkan bisa berdiri di tempat ini. Saya hanya anak sungai liat yang hitam dekil karena mandi di laut, ya, tapi bisa berdiri sampaikan firman. Tuhan pakai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya jadi berkat bagi banyak orang dengan cara Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu kalau baca Yunus, Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan berapa hari? 3. Ada lampu di dalam? Gak ada. Sinyal handphone apalagi. Makan, minum, kopi, teh, gak ada. Baunya masih luar biasa kan? Kadang-kadang kita di sekolah minggu mikir 3 hari di dalam perut ikan manusia, ikannya sebesar apa? Kalau terlalu mikir kayak gitu, pacak sakit kepala. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Yunus lari dari panggilan Tuhan, dicari sama Tuhan. Bapak Ibu pernah lari dari Tuhan? Pernah mundur dari doa? Pernah mundur dari ibadah? Semua pasti pernah. Bolong-bolong berdoa? Iya. Bolong-bolong baca Alkitab? Iya. Karena sibuk live, ya. Live apa? TikTok. Ya, lewat baca Alkitab. Itu yang saya bilang, kadang-kadang iman kita itu juga begini. Pada saat kita ketemu dengan sukacita, luar biasa Tuhan itu, amin. Begitu dibawa turun, apanya ini? Kenapa kok gini? Padahal saya sudah melayani Tuhan. Saya rajin loh berdoa. Karena dibawa turun kan. Kok bisnisku begini? Apa Tuhan sudah lupa? Itu dibawa naik, puji Tuhan. Pernah Bapak Ibu merasa di tempat itu? Pernah. Setiap kita pernah. Sekali lagi kita kembali bagaimana kita memahami firman Tuhan. Apa yang Yunus boleh ajarkan kepada kita, saudara, ada beberapa hal. Ya. Yunus kita bisa melihat dia nggak suka kalau orang Niniwe itu diselamatkan. Kenapa? Karena orang Niniwe itu adalah bagian dari bangsa Asyur yang selama ini sudah menjajah umat pilihan Tuhan. Bangsa Asyur itu minta pajak yang tinggi banget kepada bangsa Israel, sehingga hidup mereka itu menderita, Bapak Ibu. Jadi bagi Yunus, Tuhan ini sudah pantas menghukum orang-orang Niniwe. Begitu konsepnya. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Gak jadi dihukum Tuhan. Karena apa? Karena
karena bangsa Niniwe bertobat. Kan lucu kan? Yunus berkhotbah kepada orang-orang Niniwe supaya diselamatkan. Tetapi begitu orang Niniwe itu bertobat, Yunus marah. Karena Allah tidak jadi menghukum. Bapak Ibu pernah merasa seperti Yunus? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itulah karakter kepiting. Kepiting, apa itu Pak Pendeta? Yuk. Karakter kepiting itu adalah karakter, Bapak Ibu kalau lihat kepitingnya. Kalau mereka di dalam satu lubang, kepiting itu saling menarik ke bawah. Itu karakter kepiting. Bukan mereka saling tarik ke atas. Nah. Ada sikok kepiting yang naik ditarik, kayak kepiting lain, tarik terus ke bawah. Nah ini sifat yang jelek. Saya yakin anak-anak Tuhan gak begitu. Gak suka kalau lihat orang naik ke atas, gak suka kalau lihat orang sukses, gak suka kalau orang hidupnya benar. Maunya tarik ke bawah. Udahlah, sama-samanya kita orang berdosa, gak usah langsung suci. Sini, bawah. Ayo, sini. Minum tuak dulu sini. Mabuk dulu. Nantilah. Minggu aja ke gereja, malam minggu sini dulu. Kan gak begitu. Itulah karakter kepiting, Bapak. Senang kali lihat orang susah, susah kali lihat orang senang. Yunus juga begitu. Dia gak suka lihat orang Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Dia maunya Tuhan hancurkan orang-orang Niniwe. Karena orang-orang Niniwe sudah menindas orang-orang Islam. Lihat cara berpikir ya Bapak Ibu. Cara berpikir manusia. Nah, kita tahu sifatnya Allah. Siapa yang bertobat diampuni, diselamatkan. Tetapi siapa yang berdosa itu akan dihukum oleh Tuhan. Orang Niniwe kan bertobat, tidak jadi dia dihukum oleh Tuhan. Dari kemarahan Yunus ini, sehingga Allah selalu bertanya berulang-ulang kepada Yunus. Seperti ayat 4 tadi, itu diulang sampai 2 kali, Bapak Ibu. Layakkah engkau marah? Itu Tuhan tanya kepada Yunus. Atau dengan bahasa Bangka cemilan, nape kamarane Yunus? Nape kamarane ibu? Nah, betul. Ape salahku, kata Tuhan ya. Oh, ternyata ini loh Tuhan. Apa yang kau lakukan itu membuatku gak suka lagi dengan cara. Dan sini kita belajar 3 hal, Kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yunus dari kemarahan-kemarahan yang dia lakukan, saya mengambil 3 kesimpulan dan ini bisa menjadi perenungan kita bersama. Yang pertama, 3 kemarahan yang pertama yang tidak boleh kita lakukan adalah pada saat kehendak kita tidak terwujud. Ketika kehendak kita tidak terwujud. Apa yang dilakukan Yunus pada saat itu, dia bertanya. Dan apa yang dilakukan Yunus itu menyimpulkan kepada kita bahwa jelas pertanyaan Tuhan kepada Yunus itu adalah kemarahan yang dilakukan oleh Yunus didasari atas kehendak yang tidak terwujud. Apa yang
Yunus mau tidak terwujud lalu dia marah kepada Tuhan. Dan itu sesuatu yang tidak layak untuk kita lakukan dalam keseharian kita. Bapak Ibu banyak kehendak-kehendaknya, banyak keinginan, banyak sekali. Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan, iya, kami ingin ini, kami pengen ini, kami pengen itu. Tapi pada saat kehendak Bapak Ibu tidak terwujud, jangan marah kepada Tuhan. Karena yang jadi Tuhan itu ya Tuhan, bukan kita. Karena sering kali kita menempatkan kita yang jadi Tuhan, Tuhan yang jadi kita. Itu yang pertama, kemarahan karena kehendak kita tidak terwujud. Yang kedua, saudara, kita belajar dari Yunus bahwa jangan ada kebencian di dalam kemarahan kita. Ini berat banget. Yunus memperlihatkan betapa dia benci kepada orang-orang Niniwe. Padahal Allah meminta Yunus untuk menyelamatkan orang Niniwe. Tapi dia penuh dengan kebencian. Di dalam kemarahannya ada banyak sekali kebencian. Bapak Ibu, itu adalah akar pahit yang tidak bisa berdiam terlalu lama di dalam pribadi Bapak Ibu. Kenapa? Kebencian itu menggerogoti. Menggerogoti itu bisa mencabik-cabik, merusak, membuat semua yang ada di dalam handphone itu menggerogoti hal-hal yang baik. Dan itu tidak diperkenankan oleh Tuhan ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tidak boleh ada kebencian di dalam kemarahan. Yang terakhir, Bapak Saudara, jika kenikmatan kita terganggu, kita marah. Bapak Ibu kalau baca di ayat berikut, ada pohon jarak ya, yang melindungi Yunus dari panas matahari. Yunus senang sekali dengan pohon jarak itu, karena dia bisa berlindung di bawah itu. Tapi apa yang dilakukan Allah? Dibikin mati pohon jarak itu, sehingga dia merasakan panas sedemikian rupa. Kita bisa lihat Bapak Saudara, kenikmatan kita terganggu, kedagingan kita terganggu, apa yang kita inginkan itu terganggu, dan kita marah. Kedagingan itu nafsu kita. Kalau tidak terwujud, marah kita. Dan itu tidak boleh berkenan. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. No. Tak bisa begitu Bapak Ibu. Dan itu sudah diwujudkan dan sudah diperlihatkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan Yunus itu adalah kemarahan yang egois, mementingkan kepentingan pribadi kita. Kita bisa lihat Mazmur 37 ayat 8 katakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kita lihat, saudara, cerita ini hanya satu ayat, lalu hanya 4 pasal, tetapi berbicara tentang keseharian kita. Bapak Ibu sekarang lihat media sosial, orang itu dengan mudahnya marah. Lihat deh, netizen itu sikit-sikit marah, protes, julid,
negatif aja terjadi. Kenapa? Tiga unsur ini Bapak Ibu, karena tidak sesuai dengan keinginan kedagingannya, karena kenikmatannya terganggu, terusik, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, macam-macam. Maka muncullah kedagingan-kedagingan yang ternyata responnya negatif, dan lama-lama itu merusak kebaikan-kebaikan yang ada di dalam pribadi kita, di dalam iman kita kepada Tuhan, menggerogoti kita, lalu membawa kita mundur dari hadirat Tuhan. Sehingga saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana dari sikap Yunus ini seharusnya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang yuk kita berfokus kepada karakter yang mendatangkan damai sejahtera Tuhan, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebaikan, menghadirkan kerukunan. Jangan cepat marah, tapi cepatlah mengampuni. Jangan cepat emosi, tapi cepatlah bersabar. Kan begitu. Lain kan responnya, sama-sama cepat, tapi yang satu cepat negatif, yang satu cepat positif. Itulah mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Di rumah janganlah cepat emosi sama istrinya. Kalau cepat emosi, tak ada makanan di meja makan, makan di warung Padang, makan sambal hijau, karena duitnya dipegang istri. Istri janganlah cepat emosi sama suami. Lah bulan tua dimarah-marah, jangan lalu gajian, sabar dulu. Anak-anak kalau ditegur sama orang tua, janganlah cepat marah. Anak-anak sekarang juga meletup-meletup gitu, karena mereka ini generasi popcorn. Kalau kita ke bioskop, saya baca, oh iya anak-anak Gen Z itu sekarang namanya generasi popcorn, meletup-meletup dia. Contohnya gimana? Pagi-pagi ditanya, cita-citanya mau jadi apa? YouTuber. Nanti siang ditanya, karena baru pulang gereja, nak jadi pendeta. Bapak Ibu bayangkan, hanya dalam waktu hitungan jam, dia bisa berubah cita-cita. Sore ditanya lagi, mau jadi apa? Mau jadi petani. YouTuber, pendeta, petani. Nah jadi apa sebenarnya? Karena apa? Yaitu ternyata Bapak Ibu, penelitian lagi, banyak penelitian ternyata ya. Kalau kita nonton TikTok, Bapak Ibu pernah nggak bertahan di satu TikTok FYP itu lebih dari 5 menit? Nggak kan? Satu menit saja Bapak Ibu bisa scroll hampir 50. Jadi ada 50 informasi yang masuk ke dalam. Anak-anak kita dari pagi sampai malam yang dia lihat itu gadget. Makanya meletup. Set, kalau ibu-ibu kan main. Set, keranjang kuning. Set. Besok paket, Limeko. Dan itulah yang dilakukan istri saya sekarang. Kok banyak nih? Apa namanya di rak sepatu di rumah? Kok banyak sekali? Oh, dia lagi bisnis tas.
dunia ini bergerak dengan cepat, bagaimana kita meresponinya dengan positif. Kita harus straight gitu ya, tetap pada jalurnya, mendatangkan damai sejahtera Tuhan, menghadirkan sukacita, cepat berbuat kebaikan, lambat di dalam kemarahan. Kan begitu. Jangan dibalik-balik. Cepat marah, lambat sabar. Kebalik. Lambat untuk marah, cepat untuk mengampuni. Hadirkan damai sejahtera Tuhan di keluarga, harus, apalagi dalam pelayanan. Tidak usah kita komentari kawan-kawan pelayanan tuh, baju udah suka ganti. Bukan, dia punya solusin. Itulah baju lah, same motif lah. Banyak baju lah. Think positif gitu kan. Suaranya false. Bukan, dia nyanyi suara gue alto. Beda kalau nada Pak, dia tuh suara alto. Kadang-kadang nyanyi lari Pak suaranya, enggak, dia tenor. Think positif kan, tapi dia mau memberi diri untuk melayani. Pak, tidak bisa Pak, aku nyanyi Pak, aku bernafas saja false. Rupeli punya asma, nadanya minor Pak. Tidak ketemu Pak Do-nya Pak. Do sama C itu tidak ketemu. Selalu Do sama Cis Pak. Saya kayak tahu aja musik. Bagus saudara, kita mau belajar hari ini. Ternyata Yunus punya sesuatu yang ada di dalam karakternya, marah kepada Tuhan. Tetapi disitulah kita belajar bahwa di dalam kemarahan itu jangan sampai mendatangkan kebencian. Marah sama suami ya enggak apa-apa, normal itu. Tapi jangan benci yo. Marah sama istri enggak apa-apa, tapi jangan ada kebencian di dalam. Tidak boleh marah sama anak, siapa bilang? Tapi jangan benci sama anaknya. Kan kita boleh marah, cukup ya nak, main handphone aja gila. Matanya nanti sakit. Ya. Kasih pengetahuan. Bapak Ibu saya tahu anak-anak kita kenapa tidak boleh lebih dari 6 jam sehari main handphone. Tahu? Ternyata tidak hanya anak-anak, kita orang-orang dewasa, orang tua juga nggak boleh. Kenapa? Menurut penelitian, banyak sekali penelitian Pak Pendeta ini. Kalau kita sesudah diteliti oleh dokter, orang-orang yang sudah menggunakan handphone lebih dari 10 tahun itu ternyata berubah tulang belakang sampai ke leher. Jadi kita tetap kalau pakai handphone kan nunduk ya. Gak pernah kita pakai handphone begini kan? Pasti nunduk. Nah ternyata ini lama-lama bengkok tanpa kita sadar. Makanya kadang-kadang capek ini kan, kita main-main lebih dari 6 jam. Jadi pakailah teknologi itu secukupnya, terutama baca Alkitab. Coba baca Alkitabnya pakai ini aja. Nih, ya. Makanya kami sekarang cari donatur bagaimana semua gereja kembali baca Alkitab pakai manual. Ya. Ini terjemahan baru yang kedua. Coba baca Alkitab pakai buku yang asli, fisik, bukan handphone. Karena yang di HP itu berbeda bunyinya dengan terjemahan yang kedua. Belum ada di handphone itu yang TB2. Ya. Lebih fokus kita baca Alkitab dengan tidak menggunakan HP, karena tidak ada notif-notif yang masuk. Karena lebih banyak kita baca notif daripada baca Alkitab. Sering kali begitu. Bapak Ibu tahu, kami sudah hitung kitab Kejadian sampai Wahyu ini bisa diselesaikan hanya dalam waktu 365 hari.
Berapa lama berarti? 1 tahun. Berapa lama Bapak Ibu baca dalam 1 hari? 20 menit. Sekitar 3 pasal sehari. Artinya dalam setahun bisa selesai. Kalau bacanya yang bergizi. Apa sih Pak fungsinya baca Alkitab? Bapak Ibu akan semakin dekat dengan Tuhan. Karena orang-orang Kristen hidupnya itu sangat penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, dekat dengan Tuhan. Berdoa ya, baca Alkitab juga ya. Berapa lama? 20 menit sehari, 10 menit pagi, 10 menit malam. Bapak Ibu nongkrong di warung kopi berapa lama? 1 jam, 2 jam? Kita kongke-kongke arisan 2 jam, 3 jam. Nonton YouTube 5 jam. Ini hanya 20 menit saja. Kedekatan kita dengan Tuhan, terutama dengan firman Tuhan, itu bisa kita buktikan dari mulai sekarang sampai hari-hari yang esok. Bapak Ibu akan rasakan betapa nikmatnya dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan diberkati senantiasa. Amin. Berkat itu bukan hanya urusan nilai. No. Itu yang saya bilang. Berkat itu urusan damai sejahtera Tuhan, sukacita, kedamaian. Itu luar biasa Bapak Ibu. Gak ada jual di Indomaret itu. Sabar sama istri, damai sama suami, itu mahal harganya. Betul. Coba dibekali sekarang. Udah enak kan hidupnya kan? Tidak beromong, tidak bertegur, tidak bersapa kayak kawan-kawan kita, tidak WA lagi, keluar dari grup kan? Kita lah keluar diomong di grup, aduh macam-macam. Mesti kita mau belajar mendatangkan damai sejahtera Tuhan, merasakan sukacita Tuhan, mendapatkan kedamaian. Itulah yang mau disampaikan Yunus kepada kita pada hari ini. Amin. Maka belajarlah dari Yunus. Jangan sampai kemarahan kita penuh dengan kebencian. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Amin. Mari Bapak Saudara kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari Nabi Yunus, di mana dia boleh memperlihatkan kepada kami anak-anakmu di tempat ini bagaimana dia menunjukkan kemarahannya kepada Tuhan karena ketidakmengertian dan ketidakpahaman atas apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupannya. Kami juga mau belajar ada banyak hal yang terkadang luput dan tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan dan tidak terwujud dengan apa yang kami inginkan. Karena kami hanya menginginkan kedagingan, memuaskan hasrat kami saja, bukan menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih kepada